Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Bisa Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh Pangeran MBS. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantara ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nazaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Ya, tak hanya itu, Indonesia dan Arab Saudi juga membentuk Saudi Indonesian Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita. Bisa Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Ya, di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram dikawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ya, masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya, masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul pagi dari balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakkan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hardian Irfani ini meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Sesuai dengan tadi yang telah kami sampaikan, 4,9. Jadi tentu ini
memang sesuatu yang Ya, suasana haru penuh emosional terjadi saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PD Perjuangan Maesti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya keputusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan, pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Apa yang terjadi pada saat itu pemerintah Jepang menerima semua. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu, diksi massal. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi, Bu. Saya mengakui. Iya, itu Saya yang mengakui. kemudian Bapak seolah-olah mengatakan Bukan, bahwa saya mengakui. Saya dalam penjelasan saya mengakui. Ya, pemirsa, PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun buku 2024. Dalam RUPS ini, para investor menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perusahaan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Tahun Buku 2024 PT Global Mediacom Tbk dihadiri langsung oleh Eksekutif Chairman MSI Group sekaligus Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk Haritanu Sudibyo. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan beberapa mata acara, diantaranya pendapatan perseroan di tahun buku 2024 sebesar 10,5 triliun rupiah. Pendapatan yang diraih perseroan 71%-nya bersumber dari program reguler, dengan pendapatan iklan mencapai 76% bersumber dari program reguler. Sumber pendapatannya juga masih baik karena 71% daripada revenue di kanan atas ya bisa dilihat itu masih didominasi oleh program reguler. Ya, kalau program reguler itu mendominasi pendapatan itu artinya stabil. Program spesial hanya 29%. Kemudian kalau kita lihat tipe iklan di program reguler itu 76%, sedangkan non reguler itu 4%. Saya ingin menegaskan bahwa ini adalah situasi yang sehat. Meskipun dalam kondisi kita tahu konsumer bisnis di Indonesia itu menurun. Dalam rapat ini, pemegang saham juga menyetujui penggunaan keuangan tahun buku 2024 akan dipakai untuk pengembangan perseroan tahun 2025. Selain itu, para investor juga menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali susunan direksi dan komisaris yang mulai berlaku setelah RUPS selesai. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.